Lalu hilang. Nek, motormu gimana? Baik, terima kasih Mbak Nidia dan terima kasih semuanya. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Penyelenggara Olimpiade Nusantara yang akan dibawakan oleh Kak Yuda Safrilana SSI. Kepada beliau, kami persilakan Kak Yuda. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh MC. Mohon maaf sebentar ya, saya pasang virtual background terlebih dahulu biar seperti yang lainnya ya, biar adil ya rekan-rekan semuanya ya. Ya, baik rekan-rekan sekalian semuanya, sebelum saya menyampaikan sambutannya, alangkah lebih baiknya teman-teman sekalian ini mungkin bisa ini ya apa namanya lambaikan tangan atau beri raise hand ya, raise hand dulu kalau misalkan suara saya sudah terdengar dengan jelas. Ya, boleh kasih emot lope-lope boleh atau enggak kasih emot apa aja boleh buat rekan-rekan sekalian biar tahu nih walaupun secara online yang ikut ini walaupun malam-malam nggak pada tidur ya sebelum saya menyampaikan sambutannya nanti. Oke, saya lihat tadi yang udah join itu cukup banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke yang join Zoom ini total ada 440. Mantap ya, malam-malam nih. Dinot udah ngasih emot. Nah, baik teman-teman semuanya. Mohon maaf ini sebentar. Baik rekan-rekan semuanya, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Walau mulidunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi pasca pandemi ini ya. Kita masih diberikan salah satu kenikmatan yaitu dengan sistem daring atau sistem online kita bisa menjalin silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah melalui Zoom meeting ini karena dengan Zoom meeting ini kita bisa berjumpa ya. Tadi saya lihat ada yang dari Lamongan, ada yang dari Banyuwangi, Cibitung, terus juga ada yang dari mana lagi ya?
banyak pokoknya dari Maluku, dari Nusa Tenggara, ada yang dari Jawa Barat juga, bermacam-macam. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi umatnya dan yang kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Kiamah nanti. Hadirin yang berbahagia, yang hormat, Mas Alvan selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di tingkat sekolah ini setara mungkin Ketua OSIS ya, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, yang insya Allah nanti akan hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk menyampaikan sepatah dua kata, memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik kita semuanya ini. Kemudian yang kami hormati juga para Bapak Ibu guru pendamping peserta Olimnus Islamik batch yang kedua ini, yang sudah sabar dalam mendampingi peserta dimulai dari proses pendaftaran sampai hari ini. Insya Allah nanti acara akan segera dibuka secara resmi. Kemudian juga para kepala sekolah dari masing-masing sekolah yang sudah merekomendasikan gitu kan, merekomendasikan para siswanya untuk bisa mengikuti, untuk tetap terus belajar, kemudian juga tetap terus berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam ya, yaitu fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Para hadirin yang berbahagia dan peserta Olimnus batch yang kedua, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ingin berpesan beberapa hal. Saya cukup terharu melihat rekan-rekan sekalian. Mungkin ini ada sedikit keringat saya karena ini luar biasa sekali. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kompetisi Olimpiade bidang agama Islam yang kedua kalinya di tahun ini. Pada dasarnya diselenggarakan kembali karena banyak sekali peserta ataupun siswa-siswi dari berbagai daerah itu bertanya ke admin kami yang waktu batch yang pertama itu diserahkan bulan lalu itu belum sempat mengikuti gitu kan, dengan kepanjangan lagi. Kami kemudian membuka kembali kedua. Alhamdulillah kehadiran kami disambut dengan baik oleh para peserta dan alhamdulillah juga diterima dengan tangan terbuka kehadiran Olimpiade Nusantara. Dan di batch yang kedua ini kami hadir tidak sendirian. Alhamdulillah kami hadir bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Unsud ya, Unsud, yang mana sebagai salah satu ikhtiar kami untuk menjembatani adik-adik kami khususnya yang di tingkat SMA yang mana melanjutkan ke perguruan tinggi. Silakan, nanti ini ada salah satu PTN favorit di Indonesia, yaitu ada Unsud, tempatnya ada di Purwokerto, Banyumas. Silakan teman-teman semuanya bisa nanti cari tahu Unsud itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kami untuk memotivasi adik-adik semuanya. Kemudian untuk adik-adik yang di SMP juga jangan berkecil hati. Mesti kami akan hadir dengan sekolah-sekolah yang favorit yang ada di Indonesia mungkin nantinya, biar teman-temannya tetap bersemangat. Hadirin yang berbahagia, berikutnya yang perlu saya sampaikan, tindak kecurangan merupakan salah satu yang tidak terpuji ya. Jadi kami sangat tidak menyarankan dan kami akan bertindak tegas untuk rekan-rekan sekalian ataupun adik-adik semuanya, karena adik-adik semuanya sudah secara resmi sudah mendapatkan nomor peserta ataupun user untuk mengerjakan soal. Jadi sudah kami anggap bagian dari kami sampai pelaksanaan nanti selesai. Jadi mohon dengan sangat kerjakan dengan jujur ya, sampai ada tindakan kecurangan apapun. Insya Allah kami sudah mengantisipasi karena website kami, website learning Moodle sistemnya, itu sudah kami integrasikan dengan sistem anti contek. Minimal kalau ada usaha mencontek, itu ada proses mengetiknya dulu, jadi waktunya sudah habis. Dan juga tidak bisa di copy paste ya, tidak bisa di copy paste. Jadi silakan, saya sangat berpesan
Di batch yang pertama, kami juga mengeliminasi kurang lebih ada 10 siswa yang terindikasi melakukan kecurangan. Kami sebutkan namanya juga yang sudah melakukan kecurangan dan langsung kami diskualifikasi saat itu juga. Jadi mohon dengan sangat jangan nodai teman-teman semuanya dengan tindak kecurangan. Walaupun ini dilaksanakan secara online gitu. Dan kami mohon kepada para Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan dimohon untuk ikut serta kerjasamanya. Kami selaku panitia mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk ikut mengawasi gitu kan. Ingat buat adik semuanya sudah ada pengawas sejati kita dari lahir sampai nanti mati, di kanan kiri kita itu sudah ada pengawas yang setia. Jadi kami mohon rekan-rekan kalian, adik-adik seluruh peserta Olympus Batch yang kedua ini jangan sampai dinodai kompetisi ini dalam bentuk mencontek ya, entah itu bentuknya apapun. Baik, berikutnya yang perlu saya sampaikan, adik-adik semuanya di sini tidak sendirian berjuangnya dan juga cukup ketat ya. Perlu saya sampaikan kurang lebih ada 1.700 peserta ya, maka itu kami tadi saya sempat merinding gitu kan ya, sempat merinding melihat pesertanya 1.700 dapat laporan dari teman-teman panitia yang lain itu. Jadi silakan teman-teman semuanya dimaksimalkan untuk belajar ya, untuk belajar dengan maksimal. Kemudian juga jangan sampai pakai sistem kebut semalam gitu kan untuk biar nggak maksimal. Berikutnya, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, perlu saya tekankan, silakan rajin-rajin buka grup ya, rajin-rajin buka grup WA. Di situ kami fasilitasi grup, ada waktunya nanti grup akan dibuka. Dan ingat, jaga sopan santun, karena yang ada di grup itu nggak hanya cuman siswa, tapi ada orang tua, ada guru, dan ada yang lainnya. Kalau misalkan nanti admin membuka grup, silakan ditulis pertanyaannya dan pakai bahasa yang sopan. Ingat, kita semua termasuk salah satu pembelajar atau bisa kita sebut santri ya. Jadi mohon dijaga sopan santunnya saat bertanya. Kemudian kalau ada apa-apa, silakan WA aja ke Minaus atau admin Olimpiade Nusantara ya. Sabar. Jangan spam chat ya, karena saya sering dapat laporan itu banyak yang spam chat. Kalau misalkan spam chat, pesan adik-adik sekalian itu semakin tenggelam gitu. Karena Minaus nanti balasnya itu satu persatu dari yang paling bawah. Dan Minaus maksimal membalas pesan itu kurang lebih pukul 8.30. Jadi kalau misalkan pesannya terbalas di hari itu, dibalas besok harinya gitu. Jadi mohon bersabar untuk untuk pesannya dibalas. Itu saja mungkin adik-adik sekalian. Dan terakhir, pastikan adik-adik semuanya sudah mengerjakan soal uji coba, biar adik-adik semuanya itu familiar dengan aplikasi atau mobile apps-nya, dengan aplikasi untuk pengerjaan nanti saat pengerjaan soalnya. Jangan sampai adik-adik sekalian aplikasi pengerjaan itu masih salah dan nggak tahu linknya pengerjaan mana dan lain sebagainya. Mohon segera dikerjakan karena fungsinya soal uji coba itu untuk membiasakan adik-adik sekalian untuk mengerjakan soal itu. Mungkin itu saja saya sampaikan dan mudah-mudahan tujuan dengan adanya Olimpiade Nusantara Islamic Batch yang kedua ini dapat tercapai atas berkat kerjasama dari seluruh pihak, baik dari BEM Unsud, kemudian juga dari lembaga-lembaga lain, kemudian dari sekolah-sekolah peserta yang sudah mendelegasikan siswanya untuk mengikuti acara Olympus Batch yang kedua ini. Tidak terlepas dari hal-hal lain, tujuan kami yaitu menciptakan ruang untuk adik-adik sekalian untuk berkompetisi, kemudian memiliki jiwa terus belajar, dan memiliki semangat untuk berkompetisi, dan adik-adik semuanya nantinya bisa berprestasi. Salam 3B, belajar, berkompetisi, dan berprestasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yuda Safrilana. Selanjutnya adalah sambutan dari Presiden dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Mas Alvan Maulana Akbar. Kepada Mas Alvan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, kawan-kawan semua. Alhamdulillah, dunia watin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya, panjatkan puji syukur kita tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia yang tak terhingga. Kita pada malam hari ini bisa menghadiri bersama teman-teman pembukaan dari Olimpiade antara Alumnus Islamik, gitu ya. Jadi Alumnus Islamik ini merupakan kegiatan yang sudah disampaikan oleh Mas Yuda Safrilana, begitu yang saya hormati juga. Terima kasih atas kesempatannya dari BEM Unsur untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman sambutan, dan juga nanti ada beberapa rangkaian kerjasama lainnya begitu. Ya, saya ucapkan kepada teman-teman, kepada adik-adik gitu ya, belajar gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Yuda tadi, belajar berprestasi itu benar sekali untuk adik-adik semua gitu, karena kita sebagai pemuda Indonesia ya, bahwa sejarah Indonesia itu sejarah yang diisi oleh para angkatan muda, mana para pemuda-pemuda hebat pada masa dulu perjuangan sampai masa sekarang gitu ya, adalah pemuda-pemuda yang mengisi masa mudanya dengan kesibukan-kesibukan, prestasi-prestasi, dengan hal-hal yang sifat baik, yang insya Allah juga teman-teman di sini kemudian akan menjadi orang hebat ke depannya gitu, dan akan menjadi calon-calon ya, penerus bangsa yang berprestasi, yang kemudian mulai dari sini ya bisa meningkatkan prestasinya, kemudian bisa mengharumkan bangsa kita, mengharumkan negara kita sampai prestasi tingkat terus. Saya juga pernah mengalami seperti adik-adik gitu ya, mengikuti berbagai kompetisi saat sekolah, SMP, SMA. Tidaklah, yang ini adalah usaha teman-teman, usaha adik-adik semua. Yang terpenting adalah ilmu yang didapatkan, dan juga berteman dengan teman-teman yang memang mengikuti kegiatan pada hari ini dan juga selanjutnya. Saya ucapkan semangat kepada adik-adik semua, ya, terutama adik-adik yang sudah SMA, ditunggu kalau misalkan mau masuk ke Universitas Jenderal Sudirman, ya, nanti silahkan bisa kegiatan rangkaian dengan baik dari awal hingga akhir, sampai kawan-kawan adik-adik sekalian ini berbuat gitu ya, karena bagaimanapun juga kita harus mengupayakan hal-hal yang baik gitu untuk mencapai sesuatu yang baik. Tidak boleh kita mengupayakan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi selamat bertanding, selamat berkompetisi, jaga hal-hal yang sifatnya baik, jaga upaya-upaya yang baik, dan juga semoga lancar kegiatannya dari awal hingga akhir. Ya, terakhir saya ingin membawa sebuah kutipan dari Sultan Syahrir, seorang pahlawan nasional Indonesia, bahwa hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan gitu, adik-adik semua. Jadi salah satu perjuangan adik-adik untuk berprestasi di sini adalah perjuangan yang pantas diperjuangkan gitu, dan nantinya pasti akan membawa manfaat buat diri pribadi maupun buat lingkungan sekitar kita semua. Mungkin begitu sambutan yang bisa saya berikan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, dan semoga kita bisa mendapatkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya juga dari kawan-kawan Olimpiade Nusantara. Semoga hubungan baik ini bisa tetap terjaga sampai akhir acara nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Mas Alvan. Semoga dari Ketua Penyelenggara dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dapat menambah motivasi kita untuk belajar dan terus berkompetisi. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu ada technical meeting, penjelasan mengenai teknis ujian besok yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu, yang akan dilakukan oleh
Mbak Samalia, kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah share screen saya? Untuk share screen belum ada. Ya, sebentar ya. Sudah? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, orang pendamping, serta teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dan hadir dalam acara technical meeting kali ini. Mohon maaf sebelumnya untuk para peserta yang hadir di hari ini, tolong jangan mencoret-coret ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dimohon dengan sangat untuk tidak mencoret-coret. Di sini saya Santi Amalia Arnur akan menjelaskan dan menyampaikan teknis perlombaan Olimnus ILA kedua yang dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Olimnus Islami kedua ini diselenggarakan. Dimohon dengan sangat untuk mencoret-coret ya. Terima kasih banyak. Olimnus Islami kedua ini menyelenggarakan lomba pada bidang lomba agama Islam, fikih, Quran, hadis, dan sejarah kebudayaan Islam tingkat nasional jenjang P dan SMA sebat. Acara ini diselenggarakan oleh Olimpiade Nusantara dan bekerja sama dengan BEM Unsud. Terima kasih kepada seluruh pendaftar Olimnus Islami kedua dengan jumlah total pendaftar sebanyak 1.770. Saya sangat mengapresiasi teman-teman sekalian yang sudah mendaftar dapat dengan lancar mengikuti acara ini hingga nanti selesai. Sekilas tentang Olimnus. Olimpiade Nusantara merupakan sebuah wadah kompetisi tingkat nasional yang bisa diakses oleh seluruh siswa dengan mudah dari berbagai kalangan. Olimnus Islami kedua ini diselenggarakan atas dasar masih banyaknya antusias untuk diadakannya kembali ajang Olimnus Islamik. Olimnus ini diadakan sebagai bentuk ikhtiar kami membersamai siswa menghadapi kompetisi siswa madrasah tingkat nasional tahun 2022. Acara ini didukung dan terintegrasi dengan soal KSM yang diharapkan menjadi wahana uji kompetensi untuk mensukseskan KSM 2022. Kami dari tim Olimpiade Nusantara terus berbenah meningkatkan kurikulum kompetensi tingkat nasional maupun internasional. Kami selalu mengajak kolaborasi dan keikutsertaan dari seluruh pihak untuk membantu Olimnus menjadi lebih baik. Untuk teman-teman semua, mari menjadi teman kompetisi meraih prestasi. Nah, apa nih manfaat yang kalian bakal dapatin kalau kalian ikut Olimpiade ini? Yang pertama, kalian bisa mengikuti kompetisi tingkat nasional secara gratis. Yang kedua, sebagai bahan belajar dan persiapan KSM tahun 2022. Yang ketiga, banyak banget nih alumni Olimnus yang bisa terdaftar dan di kampus impian dan sekolah impian. Nah, yang terakhir ada kemudahan akses dan Olimpiade bisa diikuti oleh semua siswa. Pada kegiatan Olimnus Islamik ini, bidang lomba yang dilombakan adalah pendidikan agama Islam, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan Quran hadis di tingkat SMP dan SMA sederajat. Nah, selanjutnya fasilitas peserta apa saja yang bakal didapatkan kalau kalian mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, kalian akan mendapatkan free sertifikat peserta, soal dan kunci jawaban, pengalaman seru berkompetisi tingkat nasional, grup WhatsApp nasional, akun website peserta Olimpiade Nusantara Islamik, serta akses pemesanan, medali, dan sertifikat. Gimana nih sistem perlombaannya? Nah, perlombaan kali ini akan diadakan secara online ya teman-teman, dalam satu babak saja, untuk menentukan perolehan medali nasional dan juara 1, 2, 3 secara nasional. Nah, pada perlombaan kali ini itu ada 40 soal pilihan ganda. Waktu kalian mengerjakan ada 70 menit, dengan tingkat kesulitan soal sesuai tingkat satuan pendidikan, SMP sesuai dengan SMP, SMA juga sesuai dengan SMA. Dengan ketentuan penilaian menggunakan sistem Item Response Theory atau IRT. Nah, bagaimana penentuan perolehan medalinya?
Untuk peringkat 1 hingga peringkat 30 nanti akan mendapatkan medali gold. Untuk peringkat 31 hingga peringkat 70 akan mendapatkan medali silver, serta peringkat 71 hingga peringkat 150 akan mendapatkan medali bronze. Ini untuk setiap bidang lomba masing-masing ya. Nah, untuk jadwal pengerjaan tesnya. Nah, untuk tes uji coba sudah dimulai sejak kemarin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan tes uji coba dan belum nyobain buat masuk webnya, tolong mohon dengan sangat teman-teman mencoba dan melakukan tes uji coba ya. Tes uji coba ini akan berakhir besok pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk bidang lomba pendidikan agama Islam tingkat SMP akan diadakan hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:40. Waktunya waktu Indonesia Barat semua ya teman-teman. Untuk waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah silahkan menyesuaikan dengan jamnya masing-masing. Selanjutnya, sejarah kebudayaan Islam SMP akan diadakan hari Jumat juga pukul 14.55 hingga 16:05. Untuk SMP fikih akan diadakan jam 4:20 ya, setengah 6. Untuk Quran hadis SMP akan dilaksanakan pada pukul 6:20 sampai jam setengah 8 malam. Untuk susulan kategori SMP, bagi peserta yang berhalangan dapat dilakukan di jam 8 malam hingga jam 12 malam hari Jumat itu juga, dengan ketentuan ya, kalian harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada admin Olimnus. Untuk yang SMA, ini perlu diperhatikan ya, untuk yang mengikuti pendidikan agama Islam, bidang lomba pendidikan agama Islam, untuk sesi 1 itu yang memiliki kode AP01 sampai AP06. Nah, kode ini bisa dilihat di mana? Kode ini bisa dilihat di PDF yang telah admin bagikan di grup WhatsApp kemarin. Nah, bagi yang memiliki 07 sampai AP12 itu mengikuti di sesi 2. Sama dengan pendidikan agama Islam fikih 2. Untuk yang punya kode AF01 sampai AF05 akan mengikuti sesi 1, AF06 hingga AF10 akan mengikuti sesi 2. Nah, untuk yang ikut bidang lomba sejarah kebudayaan Islam dan Quran hadis, ini akan diadakan hari Minggu pagi semua. Nah, untuk susulan kategori SMA yang berhalangan, tolong yang berhalangan untuk mengikuti ini, silakan konfirmasi admin ya. Untuk susulannya bisa di hari Sabtu. Nah, untuk hari Minggu kita juga ada susulan dari jam 10 sampai jam 12 malam. Untuk semua SMP dan SMA yang tidak bisa mengikuti di hari Jumat. Nah, website pengerjaan tesnya gimana nih? Websitenya di learning.olimpiadenusantara.com ya. Kalian yang sudah mencoba berarti ya sudah. Nah, Olimnus menggunakan website Learning Moodle untuk melaksanakan Olimpiade. Moodle ini adalah sistem manajemen pembelajaran yang paling banyak digunakan di dunia dan mendukung lebih dari 150 juta pelajar. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, mudah digunakan. Ketiga, penampilannya menarik. 4, koreksi otomatis. Yang kelima, terintegrasi. Dan yang keenam, aman. Nah, ini tuh kalian buka tab lain, kalian bakal ketahuan. Jadi, jangan coba-coba contoh ya teman-teman. Apa saja tata tertib di ujian kali ini? Yang pertama, pengerjaan soal Olimpiade dilaksanakan secara daring sesuai dengan waktu yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, pengerjaan soal sangat disarankan menggunakan laptop atau komputer untuk menghindari gangguan teknis. Tapi, jika teman-teman tidak bisa atau tidak mempunyai laptop atau komputer, teman-teman boleh menggunakan smartphone. Yang ketiga, peserta mengerjakan soal di dalam ruangan masing-masing dan tidak ada orang lain. Yang keempat, selama pengerjaan
pengerjaan soal, peserta meninggalkan ruangan masing-masing dan dilarang meninggalkan device-nya. Harap stay di depan device hingga pengerjaan soal selesai. Peserta mengerjakan soal dengan login ke website learningolimpiadenusantara.com pada waktu yang telah ditentukan. Peserta tidak diperkenankan login atau mengakses website lain saat mengerjakan soal. Sebelum memulai tes, silahkan absen terlebih dahulu. Absensi ini ada di halaman website juga ya teman-teman. Peserta wajib menyiapkan segala sesuatunya 10 menit sebelum waktu pengerjaan dimulai. Jadi biar kalian nggak buru-buru, kalian harus mempersiapkan mulai. Peserta wajib join ke dalam Zoom meeting. Link Zoom ini nanti juga akan tertera di website learningolimpiadenusantara.com pada saat tes dilaksanakan. Pemantauan pelaksanaan lomba akan dilaksanakan melalui halaman admin website dan Zoom meeting. Segala aktivitas mencurigakan antara lain berpindah tab dan menutup atau membuka aplikasi lain akan terekam. Jika terbukti melakukan kecurangan, akan didiskualifikasi secara otomatis. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk tindak kecurangan selama pengerjaan soal. Peserta yang berketentuan tertib akan otomatis terdiskualifikasi. Nah, teman-teman, apa aja nih persiapan buat ngadepin Olimnus Islamik kedua ini? Yang pertama, pastinya kalian harus memohon izin dan meminta restu kepada kedua orang tua dan guru. Atau kakek nenek kalian juga boleh. Yang kedua, kalian harus belajar sebelum mengikuti lomba. Yang ketiga, ini wajib banget untuk teman-teman, jangan lupa untuk berdoa sebelum mengerjakan lomba. Yang kelima, atau informasi terkini melalui grup WhatsApp Olimnus Islamik yang telah kami sediakan. Selanjutnya, kalian juga harus menjaga konsentrasi. Jangan lupa sediakan air minum. Yang ketujuh, mengisi presensi atau daftar hadir setiap kegiatan. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman, jangan sampai lupa mengisi presensi atau daftar hadir. Yang kedelapan, memastikan bahwa perangkat dan sinyal dalam keadaan baik. Jadi, sebelum kalian melakukan lomba atau melaksanakan lomba, kalian harus memastikan terlebih dahulu nih, kalian bagus nggak, perangkatnya lemot nggak gitu. Jadi, harus dipersiapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sekian dari saya dalam menyampaikan dan menjelaskan teknis perlombaan Olimnus Islamik kedua ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan di grup WhatsApp yang nanti akan dibuka ya oleh admin untuk membuka si Q&A-nya, dan mungkin akan menjawab saat ini atau nanti di grup. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Sebelum kita akhiri, untuk panitia minta tolong untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Mohon untuk panitia dibantu untuk sesi dokumentasinya. Halo Mas Dian. Halo Mas Dian, apakah sudah bergabung? Oke, Mas Dian sepertinya sudah siap siap ya. Dokumentasi untuk set pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Hanya dinyalakan ya kameranya. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup untuk dokumentasi. Baik, terima kasih Mas Dian. Alhamdulillah pada malam hari ini
kegiatan technical meeting dan opening ceremony dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh dari Ketua Penyelenggara, dari Ketua Presiden BEM, dan tadi juga dari panitia menambahkan teknis, semoga besok kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Untuk sesi tanya jawab nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp, nanti kami buka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buat peserta bisa keluar dari Zoom meeting. Kami ucapkan terima kasih.